Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Ayo ingat kembali apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif dan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Sedangkan kata-kata tidak baku merupakan kata yang penulisannya tidak sesuai dengan PUEBI. Bacalah teks berikut dengan seksama. Carl Friedrich adalah seorang sarjana dari Jerman yang dikenal sebagai penemu dari mobil dengan bahan bakar bensin atau gazolin. Walaupun pada saat yang bersamaan, Gottlieb Daimler yang berpasangan dengan Wilhelm Maybach juga bekerja meneliti mesin dengan bahan bakar bensin juga. Benz terlebih dahulu menyelesaikannya penemuan itu dan mempatenkan penemuan tersebut pada tahun 1879. Benz lahir pada tanggal 25 November 1844 di Karlsruhe, Baden, Jerman. Nama asli dia adalah Carl Friedrich Michael Weiland. Nama belakang Benz digunakan olehnya untuk menghormati dan menghargai ayahnya, Johann Georg Benz, yang meninggal ketika usia dia masih 2 tahun. Ayah Benz adalah seorang masinis. Dari kecil, Benz sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu sains. Benz melanjutkan pelajarannya di Universitas Politeknik Karlsruhe di bawah bimbingan Ferdinand Rettenbacher, yang dikenal sebagai orang yang merintis jurusan mesin atau mechanical engineering di universitas. Kuliah dapat menyelesaikannya usia Benz dalam 19 tahun. Kemudian ketika usianya 27 tahun, dia membangun sebuah bengkel bersama teman-temannya pada tahun 1871 di Mannheim yang digunakan untuk menjual peralatan konstruksi. Namun usahanya tidak mengalami kerugian. Tetapi dia tidak pernah menyerah untuk mewujudkan impiannya dapat membuat kereta kuda tanpa kuda. Perhatikan pertanyaannya yang pertama, apa topik dari teks tersebut, nak? Ya, topik ini berisi tentang biografi dari Carl Friedrich Benz. Lalu temukan kata-kata tidak baku terhadap teks tersebut, lalu perbaiki. Kita perhatikan baik-baik, nak. Yang pertama adalah kata dikenal. Ya, dikenal ini seharusnya disambung atau dipisah? Disambung. Kenapa? Karena ini merupakan kenal kata kerja, bukan kata tempat, ya, kata kenalnya. Pahami betul-betul, nak. Kemudian yang kedua ada kata November. November di sini yang betul menggunakan P atau menggunakan kata V. Coba kalian lihat di KBBI lagi. Yang betul menggunakan huruf V, yaitu November. Berikutnya kata konstruksi. Ini dia konstruksi. Seharusnya yang tepat adalah konstruksi tanpa huruf E setelah T ini. Pahami betul-betul ya, nak. Kemudian perbaikilah kalimat yang bercetak miring dan tebal pada teks tersebut menjadi kalimat yang efektif. Sudah perhatikan kalimat yang miring dan juga tebal? Ini dia. Kuliah dapat menyelesaikan usia Benz dalam 19 tahun. Bagaimana?
menjadi kalimat efektifnya, tersusun dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan bila ada. Oke, ayo. Yang betul gimana? Benz dapat menyelesaikan kuliah dalam usia 19 tahun. Itu merupakan kalimat yang efektifnya, nak ya. Saya ulangi, Benz dapat menyelesaikan kuliah dalam usia 19 tahun. Kita harus tepat menyusun susunan kata menjadi kalimat yang efektif. Pahami betul-betul ya, nak. Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPS tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, proses produksi dan distribusi sudah menggunakan teknologi yang maju. Berikut ini merupakan peran dari teknologi dalam perubahan masyarakat. Yang pertama, peran teknologi dalam kegiatan produksi. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Padi ditumbuk menggunakan alu atau lesung. Kegiatan tersebut membutuhkan tenaga lebih besar dan waktu yang lebih lama. Saat ini, sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani juga menggunakan traktor untuk membajak sawah dan menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras. Kegiatan tersebut membuat pekerjaan petani sekarang menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua merupakan peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Berkat kemajuan teknologi transportasi, hasil produksi seringkali hanya dinikmati oleh warga sekitar, karena warga di wilayah lain membutuhkan waktu lama untuk menikmati hasil produksi tersebut. Hal tersebut disebabkan pengangkut hasil produksi masih sangat terbatas. Masyarakat hanya menggunakan transportasi sederhana seperti pedati, beca, atau sepeda. Saat ini, para produsen dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah menggunakan mobil bak terbuka. Selain dapat menyalurkan hasil produksi ke berbagai wilayah dalam negeri, transportasi saat ini juga dapat menyalurkan ke luar negeri menggunakan kapal dengan jumlah yang besar. Berikutnya kita akan mempelajari muatan IPA tentang menjelaskan persamaan dan juga perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edarnya atau ada cabang. Berikut ini merupakan contoh dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri itu tanpa cabang, hanya satu saja alirannya, sedangkan rangkaian paralel memiliki aliran lebih dari satu cabang atau ada cabang-cabangnya. Perhatikan baik-baik ya, nak. Berikut ini merupakan contoh persamaan antara rangkaian listrik seri dan juga paralel. Yang pertama, persamaannya daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian ini dapat digunakan secara bersama-sama. Lalu kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan listrik, yaitu kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contohnya, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar pula. Selanjutnya, perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangannya dari setiap rangkaian. Yang pertama yaitu ciri khas dari rangkaian seri. Hanya memiliki satu aliran saja. Kemudian membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit daripada rangkaian listrik paralel.
Lalu cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup karena jumlah lampu yang digunakan berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu, maka cabang yang dihasilkan semakin redup. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka alat listrik lainnya akan padam. Sekarang merupakan ciri khas dari rangkaian paralel. Yang pertama memiliki lebih dari satu aliran listrik, kemudian membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada rangkaian listrik seri. Lalu cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang karena jumlah lampu yang digunakan tidak berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka cahaya lampu akan tetap sama terangnya. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, maka alat listrik lainnya tetap menyala, belum tentu ikut juga padam. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3. Ayo menjadi penemu, pembelajaran kedua. Yang pertama kita akan mempelajari muatan pendidikan kewarganegaraan tentang menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Apakah kamu ingin menjadi penemu? Ya, menjadi penemu adalah hakmu. Untuk memperoleh hak tersebut, tentunya kamu berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Berikut merupakan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Yang pertama, kamu berhak mengendarai kendaraan, tetapi kamu harus sesuaikan dengan umurmu. Kendaraan yang boleh dikendarai anak sekolah dasar adalah sepeda. Saat naik sepeda, kamu wajib menggunakan pengaman seperti helm agar kepala lebih terlindungi dan berhati-hati dalam mengendarainya. Kemudian yang kedua, kamu berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Untuk memperoleh hak tersebut, kamu wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan ulangan dengan jujur, bukan menyontek. Berikutnya yaitu muatan SBDP tentang memahami interval nada pada tangga nada mayor. Interval nada adalah jarak antar nada satu ke nada yang lain, baik nada ke atas ataupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1 dan setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Contoh interval nada pada tangga nada diatonis C mayor yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut ini. Ini merupakan contohnya, nak. Jarak dari C ke D itu intervalnya adalah 1. Kemudian interval dari D ke E adalah 1. Dari E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C setengah. Sebagian besar jarak interval tiap-tiap nada adalah 1, kecuali nada E, F, dan B, C yang memiliki nada interval setengah. Jarak interval dihitung pada tuts piano. Kalian juga bisa menggunakannya pianika. Perhatikan pianika yang kalian miliki. Antara dua tuts putih pada piano atau pada pianika yang dibatasi tuts hitam di tengahnya bernilai 1 nada. Kemudian jarak antara tuts putih yang tidak dibatasi oleh tuts hitam bernilai setengah nada. Jarak antara tuts hitam dengan tuts putih bernilai setengah nada. Jarak nada yang memiliki 1 adalah CD, DE, FG, GA, dan AB. Nada yang berjarak setengah ialah EF dan BC. Nada yang berjarak 1/2 itu merupakan DF, EG, dan AC. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini.